Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan setting atau konfigurasi router untuk penyelesaian soal ujian kompetensi yang akan datang. Topologi yang kita gunakan seperti ini. Jadi router yang akan Anda setting RB941 ataupun RB951 mendapatkan sambungan internet secara DHCP client dari Ether1 internet. Kemudian nanti Anda men-setting router tersebut dari Ether4 konsol, di mana nanti komputer yang Anda gunakan atau laptop yang Anda gunakan akan Anda setting IP address-nya statik. Kemudian di Ether 2 ada LAN yang menyalurkan internet untuk komputer pegawai. Kemudian nanti di wireless interface nanti menyalurkan internet kepada tamu. Nah, kemudian untuk IP address ini saya ubah IP address-nya dari topologi yang tahun lalu yang peserta didik saya untuk tahun pelajaran ini sempat gunakan pada 2 kali pertemuan. Ini saya ganti, saya ubah IP address-nya untuk saya jadikan IP address private semua. Karena kemarin yang untuk wireless tamu itu IP address-nya masuk IP address public. Kemudian yang di konsol juga masuk ke IP address public. Dan juga untuk soal yang kemarin itu yang di Ether 3 untuk file server juga termasuk IP address public. Sebenarnya penggunaan IP address di dalam lingkungan lokal itu sebaiknya kita usahakan untuk IP address private. Walaupun mungkin kelihatan keren untuk menggunakan IP address yang 2020 atau 3030 atau 4040, cuma secara kode etik ini tidak sesuai dengan kode etik yang ditegakkan terutama oleh IANA atau Asosiasi untuk Penggunaan Internet IP Address ya. Jadi kalau IP address public ya sudah, pokoknya di luar sana di public, yang di jaringan kita sendiri kita usahakan untuk IP address private. Baik, jadi yang sudah pernah menkonfigurasi atau men-setting lewat soal yang kemarin ada beberapa perubahan. Pertama, untuk Ether 4 konsol. Nah, di sini konsol itu karena dia tertancap di Ether 4, itu saya sesuaikan depannya 10 titik. Kemudian oktet kedua 40 titik, kemudian oktet ketiga adalah nomor persensi Anda X. Kemudian untuk jaringan 0/29. Nah, jadi di sini semuanya pakai 10 titik berapa. Di sini 10 titik berapa, di sini juga 10 titik berapa. Nanti kalau kita tambahkan file server juga 10 titik berapa. Nah, untuk yang pegawai relatif tetap ya, di sini menggunakan 10 titik X titik 0/28. Cuma untuk wireless tamu itu kita jadikan 10 titik 20 titik X nomor persensi Anda titik 0/27. Seperti itu. Selain itu nanti akan sama dengan konfigurasi pada tahun sebelumnya. Baik pemirsa yang budiman, konfigurasi atau topologi yang seperti ini sudah saya konfigurasi di router board.
RB941 dan saya sudah mengaksesnya lewat IP address 10.40.44.1 ya. Jadi saya menggunakan statik. Saya perlihatkan dulu. Dan ini disable enable no, sehingga saya setting sendiri ini. Dan ini 10.40.442, gateway-nya 10.40.441, DNS servernya 10.40.441, kemudian subnet masknya /29 yaitu 255.255.255.248 seperti itu. Baik, kita kembali ke tampilan Wikbox. Nah, pemirsa yang budiman dan juga peserta didik saya, seperti biasa untuk kode etik, maka silahkan router Anda diberi nama yaitu lewat sistem, kemudian identity ini sudah ya seperti ini, kemudian untuk interface-nya dibuat seperti ini. Perhatikan enter 1 internet, kemudian enter 2 LAN, enter 4 konsol. Kemudian WLAN-nya tidak saya menamai WLAN hotspot karena nanti hotspot itu ada dua, yaitu ada di ether 2 LAN dan WLAN 1. Ini WLAN 1 saya ganti menjadi WLAN 1 tamu, dan itu nanti yang akan kita gunakan selama tutorial dari saya untuk mempersiapkan UKK berlangsung. Kemudian untuk IP address, perhatikan IP address. Di sini untuk IP address ether 1 internet, dia mendapatkan IP address secara dynamic dari DHCP server yang ada di router yang saya koneksikan, sehingga Anda untuk mendapatkan melalui IP kemudian DHCP client ya seperti ini. Ya, pastikan statusnya adalah bound. Anda sudah paham itu. Kemudian untuk ether 2 LAN kita berikan 10.10 x.1/28. Di sini saya mengambil nilai x, nomor presensi saya 44 misalnya. Ya, jadi ini 10.44.1/28. Kemudian untuk WLAN 1 tamu 10.20.44.1/27. Kemudian ether 4 konsol kita berikan 10.40 ya. 40 ini untuk memudahkan. Di sini ether 4, di sini 40. 10.40.44.1/29. Oke, tidak ada masalah. Kemudian IP address PC tadi sudah saya tunjukkan. Kemudian cek untuk DNS ya. DNS, ingat DNS karena tadi IP address di ether 1 didapatkan secara otomatis, maka yang ini pastikan allow remote request tercentang. Kemudian pastikan juga Anda sudah men-setting IP kemudian firewall NAT ya, seperti yang biasanya, yaitu di rules nanti Anda tambahi plus, kemudian chainnya source NAT, out interface-nya ether 1 internet, action-nya masquerade. Nah, seperti itu. Kemudian silahkan Anda pastikan Anda nanti setelah men-setting semua itu Anda koneksinya dengan IP address, bukan dengan MAC address. Baik, itulah konfigurasi awal yang hendaknya Anda persiapkan sebelum masuk ke materi yang akan kita bahas pada video kali ini, yaitu mengkonfigurasi wireless hotspot login. Baiklah, untuk awalnya, untuk membuat sebuah wireless hotspot login kita memerlukan setting pada dua tempat, yaitu yang pertama adalah setting DHCP server, yang kedua adalah setting pada hotspot server.
Pada kesempatan yang telah lalu, peserta didik saya sudah berlatih untuk membuat DHCP server dengan cara yang otomatis lewat DHCP server setup. Kali ini saya akan memberikan petunjuk atau tutorial bagaimana cara membuat DHCP server secara manual, yaitu dengan DHCP server yang tanpa setup atau tanpa otomatis. Baik, caranya bagaimana? Caranya yang pertama yaitu kita bisa membuatkan kumpulan IP address yang ingin dibagikan terlebih dahulu atau yang dinamakan sebagai IP pool. Nah, di sini menunya bagaimana? Menunya yaitu IP, klik, kemudian klik pool seperti ini. Nah, sebelum kita lanjut, perhatikan bahwasanya kita untuk tutorial kali ini atau untuk pembahasan kali ini kita hanya akan fokus di sini dulu, yaitu memberikan wireless hotspot untuk tamu terlebih dahulu. Kita belum mengurusi yang untuk ether dualan yang ke pegawai. Ya, ini belum kita bahas. Kita baru akan membahas yang wireless tamu terlebih dahulu. Oke. Baik, caranya bagaimana? Kita kembali ke sini. Oke. Kita akan mendefinisikan kumpulan IP address yang akan diberikan ke para tamu itu. Nah, perhatikan, karena di sini /27, maka ingat berapa host yang dibolehkan untuk satu subnet ketika ini /27. Ada berapa? Ya, betul, ada 30 host maksimal yang bisa kita gunakan dengan di dalam satu subnet dengan subnet pasnya /27. Baik, jadi nanti tidak boleh melebihi 30 IP address yang kita keluarkan. Dan karena IP address yang .1 sudah digunakan, maka tidak mungkin kita menggunakan yang 10.20.x.1 tersebut. Oke, karena itu kita batasi saja. Misalnya kita berikan IP address yang untuk tamu itu 10.20.x.21 sampai 10.20.x.30. Oke, agar tidak bingung, ya kita langsung klik plus saja. Nah, di sini bisa kita berikan namanya poolnya itu apa ya. Untuk lebih mudahnya kita berikan pool tamu ini aja. Kemudian untuk alamatnya yang kita berikan yaitu 10.20.x nomor presensi Anda. Di sini saya berikan 44, kemudian mulai nomor 21 sampai 10.20.44.30. Nah, jadi nanti hanya ada 10 IP address yang dibagikan untuk para tamu. Ini kita klik apply, kemudian oke. Nah, di sini kita sudah membuat pool tamu. Ya, ini baru pool, baru kumpulan IP address yang akan dibagikan. Baik, langkah berikutnya adalah kita buatkan DHCP servernya. Ya, begitu klik IP, kemudian DHCP server. Nah, kalau kemarin saya persilahkan klik DHCP setup. Sekarang kita coba cara yang manual. Nah, cara yang manual bagaimana? Di sini klik plus. Nah, kemudian di sini kita berikan namanya. Di sini kan namanya name server 1. Nah, kita berikan sesuai namanya aja, DHCP server tamu, seperti itu.
Kemudian interface-nya mana? Interface-nya di mana? Interface untuk DHCP server tamu, ya betul sekali, interface-nya yaitu di WLAN 1 tamu. Seperti ini. Kemudian perhatikan di sini ada address pool. Address pool-nya kita pilih pool tamu. Seperti itu, kita klik apply, kita klik OK. Nah, wah, kok masih merah? Kok masih miring? Ingat, jangan panik, masih merah karena belum ada belum ada device yang nyantol ke WLAN 1 tersebut. Nggak apa-apa, jadi kita biarkan saja dulu. Baik, kemudian setelah itu belum selesai, kita klik tab networks. Nah, kemudian cek apakah sudah ada network untuk 10.20.x.0, belum ada ya, maka kita berikan plus. Nah, di sini kita berikan 10.20.44.0/27. Kemudian gateway-nya kita berikan gateway yaitu IP address yang kita berikan di WLAN 1 hotspot, yaitu 10.20.x44.1 seperti itu. Baik. Kemudian di bagian domain itu silahkan diberikan nama domain sesuai nama Anda. Nah, karena di sini domain nama saya, maka saya berikan hotspot.vira.net seperti ini. Nah, tentu Anda akan memberikan nama yang bukan hotspot Vira ya, hotspot siapa gitu sesuai nama Anda. Oke, ini klik apply. Kemudian oke. Nah, ini sudah DHCP servernya sudah siap. Baik. Ini saya tutup dulu. Nah, langkah selanjutnya adalah kita mengkonfigurasikan interface wireless LAN-nya. Nah, ini kita klik tab wireless ya. Nah, ini kalau masih belum aktif, masih kelabu, silahkan centang ini diklik centang. Nah, sehingga nanti bisa hidup, bisa warnanya jadi biru seperti ini, hitam, aktif ya. Oke, ini kita double klik. Nah, kemudian di tab wireless kita klik. Nah, di sini perhatikan modenya kita jadikan menjadi AP Bridge. AP Bridge, kemudian SSID-nya diganti menjadi nama Anda. Ini misalnya nama saya Wirayudi seperti ini. Kemudian kita klik apply, kita klik OK. Nah, seperti itu. Nah, ini kita baru membuat DHCP server, kemudian baru mengaktifkan wireless interface-nya sebagai AP Bridge dengan SSID nama Anda. Nah, sekarang kita baru akan membuat. Nah, kita sekarang baru akan membuat server hotspotnya. Perhatikan caranya bagaimana? Caranya dari IP, kemudian hotspot. Nah, di sini belum ada apa-apa ya. Nah, perhatikan di sini kita tidak langsung di server ini ya, tetapi kita klik server profile dulu. Di sana sudah ada default. Ini defaultnya kita double klik saja. Kemudian namanya default ini kita ganti menjadi server profile tamu. Nah, seperti itu. Kemudian hotspot addressnya kita berikan 10.20.x Anda, nomor presensi Anda, kemudian titik 1. Kemudian
DNS name-nya kita berikan hotspot nama Anda ya, hotspot.net seperti ini. Kemudian ini belum selesai, kita klik tab login. Di tab login pastikan HTTP tab-nya tercentang. Kemudian yang cookie ini tidak usah dicetak. Nah, setelah itu kita klik apply, kita oke. Nah, seperti ini. Jadi kita punya server profile tamu seperti ini. Nah, setelah server profilnya selesai, baru kita klik server. Nah, di server ini kita klik tombol plus, kemudian name-nya kita ganti. Kita ganti menjadi hotspot server tamu. Kemudian interface-nya kita arahkan ke WLAN 1 tamu. Kemudian address pool-nya ke pool tamu. Kemudian profilnya di sini sudah ada server profile tamu. Seperti itu ya. Oke. Kemudian kita klik apply, kita klik OK. Baik, itu baru setting profile server dan baru kita buatkan servernya. Nah, kemudian setelah ini kita klik user profile. Nah, kita juga mau membuat profile untuk tamunya ya. Jadi caranya di sini udah ada default ya. Ini kita double klik saja, default ini kita ganti menjadi user tamu seperti ini. Kemudian address poolnya kita ganti pool tamu. Kemudian session timeoutnya kita beri waktu 1 jam. Jadi nanti kalau tamu itu mau mengakses internet, cuma kita batasi 1 jam saja, nanti harus login lagi. Kemudian idle timeout none, kemudian keep live node 2 ini dibiarkan aja. Kemudian share usernya kita berikan 5. Jadi nanti untuk satu user account nanti ada 5 user yang bisa menggunakannya. Kemudian di bawah sendiri ada open status page, ini silahkan diganti menjadi HTTP login sehingga nanti user yang di profil tamu itu harus login ketika ingin menggunakan wireless hotspot. Kita klik apply lalu kita oke seperti itu. Oke, baik, perhatikan di sini kita akan membuat user yang akan menggunakan profil tamu ya. Jadi di sini di tab user kita klik, kemudian kita tambahkan user. Servernya bisa memilih hotspot server tamu, kemudian usernya misalnya namanya user 1. Kemudian passwordnya kita berikan 1 2 3 4 5 6. Nah, perhatikan di sini Anda mungkin tidak bisa melihat ini passwordnya apa ya, nanti lupa nanti passwordnya apa. Nah, di sini bisa kita tampilkan setting, kemudian hide password ini kita hilangkan. Nah, di sini keluar 1 2 3 4 5 6. Kemudian profilnya memakai user tamu. Nah, setelah itu kita klik apply, kita oke seperti itu. Nah, ini sudah selesai. Silahkan Anda koneksi ke SSID Anda dengan memakai perangkat yang mampu terkoneksi dengan wireless hotspot, misalnya HP Anda. Silahkan koneksi dengan HP Anda. Baik, di sini saya akan mencoba terkoneksi dengan hotspot yang saya buat tadi melalui laptop saja ya. Di sini coba saya klik untuk mendapatkan koneksi. Apakah sudah ada? Ya, di sini sudah ada Wirayogi. Coba saya klik Wirayogi ini, kemudian saya klik connect. Nah, ini nggak apa-apa, dicopot ya. Nah, jika tadi settingan Anda benar, maka Anda akan dihadapkan tampilan login yang seperti ini ya.
Mungkin tidak persis seperti ini karena beberapa router OS yang berbeda versinya nanti akan beda tampilannya. Tetapi yang penting di sini Anda perhatikan di alamat di atas ini apakah sudah benar hotspot nama Anda .net. Kalau sudah benar maka bagus, berarti konfigurasi Anda sudah berjalan dengan baik ya. Nah, kemudian ingat selama Anda belum login di sini, nah itu di sini masih no internet. Ini ya perhatikan. Ini masih no internet ya. Sebelum Anda login ini masih no internet. Nah, jadi di sini Anda dipaksa untuk login dulu. Oke, ini saya berikan ya user 1, kemudian passwordnya 1 2 3 4 5 6, kemudian saya klik connect. Nah, kalau benar nanti sudah connect, nanti ada tulisan you are logged in ya. Kemudian ini kita di redirect ke MSN ya, dari defaultnya di MikroTik Router Bot itu nanti di directkan ke MSN Indonesia. Nah, seperti ini. Nah, untuk mengetahui apakah Anda sudah benar masuk ya, Anda bisa ngecek di buka tab satu lagi ya misalnya, kemudian bisa Anda ketikkan hotspot nama Anda ya, wira.net kemudian /status. Nah, ini silahkan dibuktikan. Nah, seperti ini. Nah, perhatikan semuanya ya. Jadi di sini ada alamat, kita ketikkan hotspot nama Anda .net, di sini hotspot wira.net /status, di sini hai user 1, IP address yang saya dapatkan 10.20.44.29. Kemudian saya udah connect selama 55 detik ya. Kita batasi tadi kan 1 jam, jadi masih tersisa 59 menit 5 second. Kemudian status refresh setiap 1 menit. Nah, kalau Anda perhatikan di sini tadi not connected ya, ketika sudah login maka di sini statusnya jadi connected ya. Oke, ini udah connect ya. Misalnya saya mau membuka Classroom saya lah. Classroom Google ya, Classroom Google saya. Oke, ini saya klik. Nah, oke, perhatikan di sini saya membuka Google Classroom saya dan di sini sudah terbuka ya. Ya, Google Classroom saya sudah bisa. Oke, jadi intinya konfigurasi yang saya buat tadi sudah benar ya, kemudian sudah berjalan dengan baik. Nah, terima kasih sudah melihat video tutorial ini sampai berakhir. Silahkan klik tombol like, kemudian subscribe, kemudian komentar, juga bisa share video ini untuk membantu pemirsa lain yang mungkin masih kesulitan dalam mengkonfigurasi wireless hotspot. Untuk peserta didik saya setelah ini silahkan mengerjakan lembar kerja yang bersesuaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian juga bisa menonton video-video saya yang lainnya sebagaimana tertera di layar. Kemudian agar jangan sampai ketinggalan video-video menarik dari saya, baik tentang pembelajaran TKJ maupun tema-tema lainnya mendatang, klik subscribe channel saya dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.